Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Boleh silakan duduk buat saudara yang baru hadir, baru datang di tempat ibadah ini. Ya, kita mau memuji memuliakan Tuhan. Sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Atas penyertaan Tuhan kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau memuji memuliakan Engkau Tuhan. Ampuni setiap dosa kami ya Tuhan. Pakai setiap kami yang melayani-Mu untuk hari ini Tuhan. Dan jemaat-jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, Tuhan lawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tempat ini penuh dengan kemuliaan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya undang untuk anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Bisa didoakan untuk oleh hamba Tuhan bisa maju ke depan juga. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu luar biasa bagi kami untuk memberikan kepada kami anak-anak kami yang luar biasa ini Tuhan. Mereka akan jadi pelayan-pelayan-Mu sepanjang hidup mereka Tuhan. Mereka akan melayani Engkau dengan luar biasa Tuhan. Dan pada saat ini juga mereka akan menikmati sekolah minggu Tuhan. Engkau urapi guru-guru mereka mengajarkan kebenaran-Mu yang luar biasa. Sehingga anak ini akan menjadi anak yang tangguh, yang kuat, yang kokoh, yang tidak akan tergoda melakukan hal-hal yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Engkau urapi guru-guru juga. Mereka akan mengajar dengan anugerah-Mu Tuhan. Mereka punya passion untuk anak-anak ini Tuhan. Mengasihi mereka secara luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Amin. Amin. Ya, silakan untuk anak-anak sekolah minggu bisa naik ke lantai 3 untuk beribadah. Mari umat Tuhan, siapkan hati. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami datang membawa hati kami kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Hari segala pujian
setiap kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh di hadapan Engkau ya Bapa. Sebab Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Terima kasih. Kau penyediakan
bagi berdiri untuk menaikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Kau setia, katakan Engkau Bapa yang mulia. Kau memberi tenanglah jiwaku, aman bersama.
Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Ya, saya ucapkan shalom. Ya, selamat datang yang baru hadir di tempat ini. Kita siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Siapa yang bersiap memuji nama Tuhan? Haleluya. Mari naikkan pujian. Tenang dengan surga. Saudara bagi berdiri ya, biar kita lebih bersemangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Yes.
Haleluya. Mari tetap memuji nama Tuhan. Tuhan yang mulia, turunkan
lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Ku ikuti nuranimu, tanpa terlibatku. Amin. Sudah mulai berkeringat? Haleluya, berarti itu namanya benar-benar memuji Tuhan. Ya, kalau belum berkeringat, olahraga lagi. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami mau terus bersorak-sorai di hadapan Engkau ya Bapa. Sebab Engkau Bapa yang setia, Bapa yang besar. Kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Saatnya Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai setiap hati kami ya Bapa. Menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Nyanyikan pujian ini saudara. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena lebih sungguh lagi naikkan pujian ini dengan iman. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena percaya, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mereka pujian ini lebih sungguh lagi. Selalu mari umat Tuhan memuji Tuhan. Mereka pujian ini dengan iman. Katakan amin. Sebab Kau yang mengizinkannya Tuhan. Lebih sungguh lagi, katakan pujian. Dengan sungguh-sungguh katakan dengan iman. Tuhan memberikan di waktu yang tepat untuk kepada. Karena Tuhan yang mengizinkan itu terjadi di dalam hidupmu.
anugerah-Mu luar biasa sepanjang hidup kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami menikmati suasana surgawi Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau bolehkan kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Roh Kudus berbicaralah kepada kami masing-masing Tuhan. Beri kami ajaran-Mu yang setepat-tepatnya sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya kami sepanjang hidup kami tidak akan menyimpang, tidak akan tergoda oleh tawaran-tawaran duniawi, tidak akan tergoda untuk dosa-dosa Tuhan, tapi tetap sungguh-sungguh memuliakan Engkau sepanjang hidup kami Tuhan, dengan keberadaan kami di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Bicaralah kepada kami Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara, silakan duduk. Saudara waktu nyanyi tadi, enggak? Dihayati enggak? Bahwa saudara tidak mau kompromi lagi dengan dosa, tidak mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, pada pagi hari ini saya tidak akan khotbah pastoral seperti biasanya, saya akan khotbah dogmatika. Jadi lebih tentang dogmatika, pengajaran daripada apa yang Allah berikan kepada kita melalui firman-Nya. Silakan ditayangkan. Oke. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini, kata-kata Yesus Kristus sendiri yang mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. 1, 2, 3. Jalan, kebenaran, dan hidup. 3 poin ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Jangan dilupakan, jangan sampai tergoda untuk ini enggak begitu penting, atau ini ya udah salah satu dari yang banyak yang harus kita pelajari atau kita percaya. Tidak, ini kita harus hidup sesuai dengan kata-kata Kristus ini. Next. Nah ini ayatnya ya, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 3 poin ini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Dia adalah satu-satunya jalan. Tidak ada seorang pun. Tidak ada jalan lain. Tidak pernah disediakan pada kita jalan lain menuju surga, menuju kediaman Bapa yang maha baik bagi kita itu. Tidak bisa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dan pada saudara-saudara akan ditambahkan banyak jalan lain. Bermacam-macam jalan lain. Dan kita harus tolak semua. Yang akan kita bahas di sini ya. Next. Nah, Kristuslah satu-satunya, jalan satu-satunya menuju Bapa. Tidak ada jalan lain. Tidak oleh perbuatan kita. No good works. Bukan oleh perbuatan baik kita. Seperti gambar-gambar kanan. Menolong orang yang celaka. Kasih duit mereka yang kelaparan, yang miskin. Kasih makanan. Membimbing mereka yang perlu dibimbing. Yang di kursi roda perlu ditolong. Itu semua baik, tapi itu bukan jalan menuju Bapa. Hanya Yesus Kristus saja satu-satunya, tidak ada jalan lain. Hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan menuju Bapa. Tidak bisa masuk surga melalui perbuatan baik, melalui merit kita, melalui segala perbuatan baik itu harus kita lakukan, tapi tidak membuat kita masuk ke surga. Jalan satu-satunya hanya melalui Yesus Kristus. Next. Contoh lagi ya. Efesus 2 ayat 8 mengatakan sebab oleh anugerah. Anugerah itu apa? Pemberian gift yang cuma-cuma. Saudara tidak punya tablet ini ya. Sebenarnya ini bukan punya saudara ya, punya saya ya. Kalau saya berikan kepada saudara, itu adalah anugerah. Saudara tidak perlu sapu rumah saya, tidak perlu ngepel, tidak perlu ngecat rumah saya. Ini pemberian itu anugerah, dan keselamatan itu anugerah. Sebab oleh anugerah kamu diselamatkan melalui iman. Dan ini bukan dari dirimu sendiri, tapi karunia Allah. Ini pemberian daripada Allah. Allah yang memberi, bukan hasil usahamu. Ini saudara penekanan dari yang saya kasih lampu kuning itu ya, latar belakangnya. Bukan hasil usahamu, supaya tidak seorang pun yang menyombongkan diri. Dia bisa mengatakan, saya masuk surga karena saya baik. Saya masuk surga karena saya hebat. Saya masuk surga karena saya. Usaha saya, kebaikan saya.
kemurahan hati saya, pokoknya saya masuk surga karena usaha saya sendiri. No, kita tolak semua ajaran yang mengatakan bahwa kita bisa masuk surga karena itu usaha manusia, merit perbuatan baik manusia. Ini kita harus camkan dalam pikiran kita ya. Kita lihat contoh-contohnya. Next. Nah, bisa masuk surga melalui seorang wanita yang namanya Bunda Maria? Tidak bisa. Bisa masuk surga melalui patung-patung. Yang gambar kedua itu patung Tuhan Yesus Kristus. Bisa masuk surga melalui patung Tuhan Yesus Kristus? Tidak. Yang di tengah itu melalui siapa itu? Gambar siapa? Apa itu? Ganesha ya. Si gajah itu, gajah sakti itu. Tidak bisa. Nah, gambar kanan atas itu saya di Kalimantan. Saya masuk ke dusun-dusun mereka dan saya lihat ini patung-patung seperti ini. Orang-orang Kalimantan sungguh-sungguh percaya ini adalah dewa-dewi mereka. Pertolongan mereka datang dari patung-patung yang coklat-coklat, hitam-hitam seperti itu. Kita mengatakan no, tidak ada. Tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus saja. Pohon beringin yang rimbun sekali. Dulu waktu saya di Surabaya, depan rumah saya ada pohon beringin yang rimbun sekali. Orang-orang datang juga di situ. Orang-orang bawa sesajen juga. Tapi bagi kita, no. Pohon tidak. Jangan sekali-kali kita berharap keselamatan menuju ke Bapa melalui pohon-pohon, betapapun rimbunnya ya. Betapapun luar biasa, betapapun hijaunya. Nah, di tengah di bawah itu melalui binatang apa itu? Walaupun ini binatang fantasi ya, si naga. Orang-orang Chinese banyak tergoda untuk berharap kepada si naga itu. Lalu tentunya kanan bawah itu si lembu emas itu. Ini alam marah sekali waktu orang saya membuat patung lembu emas itu. Dan mereka mulai berdansa, mereka mulai menari-nari untuk menyembah si patung lembu dari emas. Memang warnanya kuning itu dari emas ya. Tapi alam begitu marah, sampai alam mau binasakan semua orang Israel itu. Dan sudah berkata kepada Musa, bolehkan aku habisin ini semua. Nanti dari kamu akan membuat suatu bangsa yang lebih besar, lebih luar biasa daripada orang-orang Israel. Aku mau binasakan mereka semuanya. Karena mereka menyembah patung lembu, anak lembu emas itu. Musa, tapi kita melihat Musa mengatakan, stop, Tuhan, jangan Tuhan, jangan Tuhan. Dan memang, akhirnya dalam putar-putar 40 tahun sampai mati semua. Yang keluar dari Mesir mati semua. Hanya yang anak-anak aja, generasi kedua yang bisa masuk tanah Kanaan. Tapi semuanya itu mati di padang gurun itu. 40 tahun diputar-putar oleh Tuhan. Jadi tidak ada jalan lain. Walaupun kelihatan Bunda Maria itu, aduh begitu wajahnya, begitu kelas asli ya. Jangan berharap pada patung Bunda Maria ataupun patung Yesus Kristus gambar yang kedua itu. Tidak ada. Ini tidak ada jalan lain. Kita tegas ya. Hanya Yesus satu-satunya jalan menuju Bapa. Next. Nah, saudara ke India tentunya lihat itu ya. Lembu itu disembah mereka. Mereka sungguh-sungguh. Saya pernah ke Kalkuta, naik mobil, mobilnya stop karena ada lembu nyebrang jalan. Lembu kan jalannya pelan begitu ya. Nyebrang jalan itu kita harus ngalah, tidak berani. Sopirnya tidak berani klakson gitu, tot gitu, tidak berani. Ngalah, harus siap ngalah. Karena mereka menghormati dan mendewakan, menyatakan bahwa lembu itu binatang sakral. Ini kita mengatakan no ya. Bawahnya itu apa? Gambar apa itu? Gajah. Ada bangsa-bangsa yang gajah disembah seperti itu ya. Bawah tengah itu anjing. Ini orang Mesir kuno itu menyembahnya patung anjing itu.
anjing itu gambar apa itu? Pangeran-pangeran, perwira-perwira, prajurit-prajurit. Kita ke Kelenteng itu melihat banyak begitu ya, prajurit ngapain guru-guru ngapain pakai golok yang hebat-hebat ya. Tapi kita mengatakan no, kita tidak akan menyembah patung-patung itu, mengharapkan keselamatan melalui prajurit-prajurit yang rasanya luar biasa begitu. Bahkan gambar kanan bawah itu tentunya adalah si monyet sakti itu ya, Kocedian Sun Wukong itu. Kita mengatakan no, kita tidak akan cari keselamatan pertolongan itu daripada si monyet sakti itu. No. Nah, gambar atas itu, atasnya itu, tengah itu siapa? Dewa apa? Brahma. Sebelah sininya Wisnu. Sebelah sininya yang jahat siapa? Siwa. Brahma, Wisnu, Siwa. Ini orang Hindu ya. Kita mengatakan no, jangan cari keselamatan berdasarkan 3 dewa ini. Kita tolak semua. Sudah gambar-gambar ini tolak. Walaupun orang-orang menyembah sama seperti gambar itu, sungguh-sungguh disembah itu. Mereka sangat menghormati, mereka mendambakan perbuatan baik karena menghargai si lembu sakti itu. Bagi kita tidak, lembu tidak akan membawa kita kepada Allah Bapa, kepada surga kekal. Juga dewa-dewa yang gede-gede begitu, tidak, no. Gajah, anjing, no. Next. Nah, kiri atas siapa itu? Dewi siapa? Kiri atas Kuan Yin. Cowok atau cewek? Saya dulu sudah pernah tanya ini ya. Cowok atau cewek? Saudara-saudara? Cowok. Mungkin namanya Dewi ya. Lalu sebelahnya itu para anak buahnya itu. No, tidak ada keselamatan melalui, orang-orang Chinese mengharapkan keselamatan melalui perwira-perwira, prajurit-prajurit yang menjaga, memelihara hidup kita. Yang mengatakan no. Nah di bawahnya itu patungnya siapa? Ini aneh sekali. Patungnya siapa di bawah itu? Misionaris. Donald Trump. Itu presiden Amerika itu didewakan sama orang-orang Afrika itu. Mereka kasih sembahan itu. Patungnya dewa Trump, patungnya Donald Trump itu dikasih sesembahan. Disembah oleh orang Afrika. Aneh ya. Kok aneh, mereka mengharapkan berkat, mengharapkan keuntungan, mengharapkan sukses, mengharapkan luck itu dari Donald Trump. Aneh ya. Nah gambar yang kanan ini tentunya ya gitu. Semua orang harus tunduk semua. Siapa itu orang itu? Dua presiden itu? Kim Il Sung dan Kim Jong Il ya. Bapak dan anak ini ya. Sekarang kakek dan anaknya. Sekarang anaknya tentunya Kim Jong Un ya. Jadi presiden sekarang ini ya. Tapi orang-orang Korea Utara itu harus sembah, menyembah kepada dua patung yang gede itu. Gimana ya? Masuk akalnya gimana ya? Tapi mereka dipaksa tentunya. Harus sembah, awas gak berani. Seperti Daniel, gak ada yang berani. Enggak, saya gak akan sembah. Gak ada yang berani. Nanti sungguh-sungguh hukuman mati nanti ya. Tapi orang-orang Korea Utara harus menyembah. Dua presiden yang dua-duanya sudah mati itu ya. Kim Il Sung dan Kim Jong Il. Ini tawaran-tawaran dunia yang tadi kita sudah nyanyi ya. Kita tidak mau ikuti, tidak mau kompromi dengan dunia ini. Kita tidak akan ikuti tawaran-tawaran dunia ini untuk keselamatan kita. Jelas ya saudara ya. Hanya satu jalan menuju Bapa, melalui siapa? Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain. Dan tidak pernah kita entertain ya.
jangan-jangan jalan ini bisa ya, jangan-jangan ada jalan lain. Kita mengatakan no, tidak ada jalan lain. Next. Jalan yang kedua, Yesus adalah jalan. Kedua, kebenaran. Dan yang ketiga, hidup. Sekarang yang kedua nih, kebenaran. Dia adalah sumber kebenaran. Dan kita belajar kebenaran dari mana? Alkitab, bukan karena buku lain. Tidak ada buku lain yang menyatakan kebenaran yang ada dalam Alkitab itu. Semua yang bertentangan itu pasti salah dan tidak cocok dengan yang kita baca dalam Alkitab. Kita mengatakan no. Dia adalah sumber kebenaran. Tidak ada kebenaran lain selain dinyatakan dalam Alkitab. Dan kita akan ditawarkan macam-macam itu. Teman-teman kebenaran juga ya. Teks. Nah, ateis. Ateis itu no, theos, Allah tidak ada Allah. Orang-orang yang tidak mengakui ada Allah, gimana mereka menjelaskan semua yang kita lihat itu ada ini dari mana ini? Datangnya dari mana? Yang nggak tahu dari mana. Tapi tidak karena ada Allah yang mengatakan menciptakan, kita kan percaya dalam Alkitab Allah menciptakan Adam dan Hawa. Allah berkata jadilah, dan semua jutaan miliaran bintang atau planet-planet di jagat raya itu terjadi. Tapi mereka tidak bisa percaya itu. Salah kalau mereka salah. Tidak bisa, tidak ada Allah. Jadi tidak ada orang yang mengatakan jadilah. Yang menciptakan manusia itu Allah itu. Mereka harus mengatakan tidak bisa. Terus gimana caranya? Nah, sudah lihat di gambar kiri dia. Entah gimana. Mereka nggak bisa jawab ini juga entah gimana. Jadi mereka mengatakan harus entah gimana. Tiba-tiba ada satu sel aja. Kalau membelah jadi 2, jadi 4, jadi 8, tambah lama tambah gede, tambah lama tambah gede, sampai jadi binatang-binatang yang kecil yang tidak bisa dilihat, tapi tambah lama tambah gede sampai bisa dilihat, sampai jadi cacing dan sebagainya, sampai jadi ikan-ikan segalanya, sampai masuk ke binatang-binatang darat yang bisa melata, sampai yang lebih gede lagi, sampai jadi monyet-monyet, sampai jadi kanguru itu, sampai jadi gorila, sampai jadi saudara dan saya. Konyol enggak? Karena mereka harus menjelaskan itu. Gimana kita datang dari mana? Gimana mereka menjelaskannya? Karena mereka berlandaskan pada tidak ada Allah, ateisme, no God. Gimana menjelaskannya? Mereka menjelaskan harus tidak masuk akal itu. Entah gimana. Jawabannya atau pertanyaan entah gimana. Satu sel yang pertama itu dari mana itu datangnya? Mereka nggak bisa jawab. Nah, Big Bang Theory ya. Itu gimana menjelaskan ada miliaran bintang-bintang, benda-benda langit itu mereka lihat toh. Malam kita keluar lihat itu. Sinar kecil-kecil itu semua. Dari mana itu? Gimana mereka menjelaskannya? Kalau kita kan gampang, Allah berkata, jadilah, dan jadilah itu semua, bintang-bintang, benda-benda langit itu jadi semua. Bagi kita gampang, karena kita percaya Allah yang menciptakan. Tapi mereka harus didasarkan pada Allah, tidak ada Allah yang menciptakan. Jadi gimana kok bisa begitu banyaknya? Nah itu mulanya gimananya nggak tahu. Pokoknya ada Big Bang, ada ledakan yang luar biasa di awal itu ya. Ledakan tambah lama tambah gede, tambah lama tambah besar menjadi jutaan, miliaran benda-benda langit itu. Termasuk bumi ini. Tidak masuk ke akal ya, konyol ya. Ini ilmuwan yang bicara seperti ini. Tapi mereka harus berdasarkan pada tidak ada Allah. Dan mereka ateis, tidak percaya ada Allah. Jadi gimana bisa terjadi? Ya udah, kira-kira gini berfantasi dia aja seperti ini ya. Terus jadi boom, gede gitu meledak sampai jadi banyak ledakan itu. Itu adalah planet-planet, bermiliar-miliar planet di jagat raya ini. Aneh. Kok bisa percaya? Orang-orang pintar kok bisa percaya seperti ini ya?
Dan kita diajari juga di sekolah kita ya, SMA, perguruan tinggi, Big Bang Theory itu ya, teori Big Bang itu ya, teori evolusi, udah harus kita telan aja. Big Bang Theory harus kita telan juga. Karena mereka nggak bisa menjelaskan, tanpa alam mereka nggak bisa menjelaskan. Bagi kita gampang, kita tinggal baca itu terjadi. Alam menciptakan Adam itu, nggak perlu dari binatang, dari monyet, dari gorila, dari tikus, dari ulat, nggak perlu. Karena Allah yang menciptakan. Dan mereka nggak bisa percaya bahwa Allah, karena Allah itu tolak yang menciptakan. Karena ya, next. Nah ini orang-orang Kristen tergoda juga ini. Lihat itu ya. Purgatory, api pencucian. 66 buku ini tidak ada. Sama sekali tidak ada tentang purgatory, tentang api pencucian. Tapi maafkan ini, saudara-saudara kita yang Katolik, yang ngakunya juga orang Kristen, ditambahin 7 buku. Dan dalam 7 buku itu ada tentang api pencucian itu. Bahwa kita semua nanti tidak langsung masuk surga. So, masih ada sisa-sisa dosa yang belum dibayar ini. Jadi harus dibakar dulu di purgatory itu. Di api pencucian, dicuci dulu. Nah, ini berlawanan dengan iman kita. Iman kita tidak. Yesus Kristus mati itu luar biasa. Ya. Pak Pendeta, saya kan dosanya banyak. Saya akan tipu sabar itu 1 M, 1 miliar rupiah. Mestinya saya masuk neraka dong. Karena dosa saya begitu besar, 1 M. Tapi Yesus Kristus itu kematian di atas kayu salib itu membayar harga bukan 1 M. Bertriliun uang saya. Uangnya, kalau kita gambar tentang uang ya, hutang saya. Di hadapan sang hakim itu mengatakan hutangmu 1 M kepada sahabat ini. Kalau kamu nggak bisa bayar, masuk penjara. Tapi ada orang datang kepada saya. Hutangmu berapa? 1 M. Oke, no problem. Karena dia uangnya bertriliun. Luar biasa. Jadi dosa saya yang banyak itu dilunasi, dibayar lunas oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Jadi saya nggak perlu terbakar nanti. Dan kebakaran atau dibakar di api pencucian itu sakit sekali. Lebih sakit daripada terbakar di api, di tungku api di bumi ini. Dan kita semua harus teriak-teriak itu. Sakit, menderita. Seberapa besar utangnya sama sahabat ini. Ya, utangmu kok gede ya? 1 miliar ya. Bayarnya berapa nanti ya? Berapa tahun saya harus dibakar di situ ya? Lihat gambar tengah itu ya. Orang terbakar tersiksa itu. Tapi mereka kata ada cara untuk mengurangi hukuman itu. Caranya gimana? Kasih duit. Ini yang diprotes oleh Martin Luther ya. Begitu uangnya waktu itu masih koin ya. Cleaning jatuh. Di kota itu 1 jiwa lompat dari purgatory api pencucian masuk surga. Jadi maafkan ini ya. Gereja dapat uang banyak ya. So, semua masih harus dibakar di purgatory itu api pencucian. Jadi supaya opa yang sudah meninggal, papa, mama yang sudah meninggal, supaya cepat-cepat keluar dari purgatory. Caranya gimana? Kasih sumbangan. So, begitu uangnya cleaning jatuh di kotak itu, 1 jiwa lompat dari purgatory masuk surga. Atau berdoa. Ini diajari cara yang kedua supaya cepat keluar daripada purgatory. Kita berdoa. Boleh nggak kita berdoa untuk orang mati? Menurut kita boleh nggak? Tidak boleh. Tapi mereka mengajarkan berdoa untuk orang mati. Terutama berdoa kepada Bunda Maria ya. Berdoa untuk orang mati. Kita dilarang di iman Kristen, melarang kita berdoa untuk orang mati. Jangan berdoa untuk orang mati. Bahkan mereka ada misa untuk
orang mati. Ada ibadah khusus dibuat orang mati, misal orang mati. Maafkan ini saudara-saudara kita dari gereja Katolik ini. Bagi kita itu mengerikan sekali, itu melanggar firman Allah. Gak bisa, tidak perlu kita adakan ibadah supaya saudara kita waktu itu cepat keluar dari purgatori atau penyisian supaya cepat-cepat masuk surga. Kalau enggak akan kasihan ya terbakar terus ya. Jadi mengurangi gimana? Ayo kita berdoa. Yang paling maju itu lihat ke bawah itu melalui Bunda Maria. Saudara lihat itu uskup pun sujud, uskup ini bukan orang Katolik yang tidak, yang orang rendahan seperti gambar sebelahnya itu. Orang-orang berlutut sujud berdoa kepada patung Bunda Maria supaya papa mereka, opa mereka, oma mereka cepat-cepat keluar daripada purgatori, api pencucian itu. Itu Mario Latri itu, penyembahan kepada Bunda Maria. Buat kita itu no, tidak boleh. Jalan satu-satunya hanya melalui Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus waktu bayar hutang dosanya sahabat itu langsung full, nggak perlu bayar lagi dia. Nanti tidak perlu kalau dia karena suatu penyakit atau apa meninggal, tidak perlu dibakar dulu di api pencucian, tidak perlu. Dosanya, hutangnya yang besar, misalkan dia hutangnya 2M, itu sudah dibayar lunas oleh Kristus ya. Walau korbannya itu nilainya triliun-triliun. Jadi perbuatan baik gambar kanan itu ya, tolong nenek-nenek tua itu kasih makan orang yang miskin, kasih duit orang yang butuh duit, atau save the planet. Ini perbuatan baik itu. Bagaimana kita menyelamatkan bumi kita itu? Itu tidak membuat, itu tidak membuat kita masuk surga. Menyelamatkan bumi, kasih uang, kasih makan kepada orang miskin, tolong nenek-nenek tua itu supaya jalannya tidak jatuh-jatuh. No. Jadi semua kita tolak ya. Yesus saya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada kebenaran. Bukan kebenaran. Kalau orang mengajarkan kepada kita, mau masuk surga, gak cukup. Sabar, gak cukup. Kamu gak cukup suci untuk masuk surga. Harus bayar lagi. Dan bayarnya nanti di purgatori itu. Tapi pencucian. Kita mengatakan no. Yesus Kristus cukup membayar harga semua dosa kita waktu kita bertuhan dari Yesus Kristus. Apapun besarnya, hutang kita ber-M pun, 100M, 100 miliar pun hutang kita, Yesus Kristus yang kekayaannya triliun-triliunan itu bisa membayar. Tidak perlu lagi kita sendiri bayarnya. Next. Ada lonceng itu kenapa ya? Nah, ini aneh ini ya. Dalam Keluaran 20 ayat hukum yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu hukum pertama. Tapi hukum kedua ini yang saudara punya teman Katolik tanya, boleh saya lihat 10 perintah Allah? Mereka percaya 10 perintah Allah. Boleh saya lihat 10 perintah Allah yang diajarkan di gereja? Sudah kan dilihat. Nomor 2 ini, hukum yang kedua itu tidak ada. Diganti nanti dengan hukum yang ke-9, 10 itu ya. Apa hukum kedua itu? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan bikin patung apapun. Dan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. So, aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, Allah marah sekali, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, orang Kristen di Indonesia berapa persen ya? 15-20%. Kan minoritas ya, minoritas sekali ya. Tapi kenapa orang Indonesia, orang Kristen Indonesia
Indonesia yang sangat minoritas, cuma 15-20% itu, justru bikin banyak patung di Indonesia ini. Saya lihat itu berhasil ada satu patung. Kalau itu paling tinggi dulu ya, Toraja, orang-orang Toraja nggak terima. Kita harus bikin patung lebih gede lagi. Itu lebih tinggi itu. Lalu maafkan ini, orang-orang Batak di Toba itu nggak terima juga. Kita harus bikin lebih tinggi lagi. Jadi patung Yesus di Batak itu lebih tinggi daripada Toraja. Nah, orang-orang Papua juga nggak terima, walaupun tidak lebih tinggi, tapi di Merauke itu ada patung Yesus Kristus itu, yang bajunya merah itu. Dan ada 2 lagi tempat di Jawa, ada 5 patung Yesus Kristus. Kenapa di negara yang orang Kristennya minoritas itu justru paling banyak patung Yesus Kristusnya? Aneh ya. Kita mikirnya gimana ya? Orang-orang Indonesia yang minoritas, yang mayoritasnya orang Muslim, kok justru punya patung Yesus Kristus yang paling banyak dibandingkan sama negara-negara lain. Negara-negara lain Brasil ada, Portugal ada, tapi cuma satu-satu aja. Tapi di Indonesia kok punya 5 ini? Kenapa ya? Kenapa? Dan ini orang-orang Kristen yang bikin ini. Tentunya orang Kristen yang bikin ya. Orang Muslim tentunya tidak mau bikin patung Yesus Kristus ya. Tapi kenapa ini? Kenapa ya? Aneh ya? Aneh ya? Dan kita mengatakan ini pelanggaran hukum yang kedua. Hukum yang kedua mengatakan jangan bikin patung dan jangan menyembah itu. Ternyata orang-orang kalau datang ke sana gimana? Tergoda. Karena patung gede begitu Tuhan Yesus Kristus kan Tuhan kita ya. Kita tergoda untuk sujud, tunduk, dan bawa sesembahan juga. Betul bawa sesembahan. Walaupun kecil-kecil seperti orang Bali sesembahannya, tapi mereka tergoda. Patung-patung yang gede-gede, tinggi-tinggi ini. Karena ya, melanggar hukum yang kedua ya. Kenapa ya? Orang Kristen tergoda untuk melanggar hukum kedua. Ini hukum kedua itu justru orang Kristen. Jangan bikin patung dan jangan sujud menyembah. Kok sengaja kita bikin patung supaya orang menyembah ya? Kenapa ya? Karena ya, nggak masuk akal ya. Justru ini dilakukan oleh orang Kristen. Aneh. Tapi ini fakta ini. Sudah bisa datang ke 5 patung, lihat, sungguh-sungguh lihat. Pergi ke Medan sana, terbang ke Medan, lihat di daerah Toba sana. Patung gede itu. Atau ke Tanah Toraja, Sulawesi. Tanah. Orang-orang Toraja. Di NTT ada nggak ya? Belum. Jadi masih bakal ya. Oke. Ini pelanggaran hukum kedua ini. Tapi kenapa kita melakukan? Kita orang Kristen yang bikin patung-patung ini. Kenapa kita melakukan itu ya? Nah. Next. Yesaya 40 ayat 22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Ini Yesaya 40 ayat 2. Jadi bumi itu apa? Bulat atau datar? Bulat. Bulat atau datar? Ya, kita mengatakan dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Tapi ada orang yang mengatakan, ini orang Kristen ini, yang percaya bahwa bumi itu datar. Yang atas itu seperti tamborin gitu ya. Bumi itu datar seperti tamborin. Dan anehnya, Indonesia itu dekat bawah loh. Nanti kalau kita terlalu jauh ke selatan lagi sudah kecemplung nanti. Kecemplung kemana nggak tahu ya. Atau yang gambar kedua itu, seperti contong es krim itu ya. Ini contong es krim ya. Bumi seperti itu. Kok bisa ya? Ini orang-orang, bukan orang-orang bodoh ini. Orang yang pintar. Mahasiswa-mahasiswa. Ada yang percaya bahwa, masih percaya bahwa bumi itu bohong. Bahwa bumi itu bulat itu bohong. Bumi itu datar. Nah, saudara lihat gambar itu. Benda-benda langit yang banyak dibuka. Yang bermilit-milit bulat atau datar seperti tamborin itu. Tentunya bulat ya. Sudah lihat tuh, matahari tiap pagi kan keluar. Sudah lihat gambarnya matahari
matahari bulat nggak? Bulat ya. Benda-benda langit semua itu bulat-bulat. Dan saudara lihat gambar tengah bawah itu ya, bumi. Itu kalau kita lihat gerhana itu ketutup semuanya. Tapi biasanya nggak gerhana ya. Tanggal berapa bulan full? Bulannya kelihatan begitu. Karena nggak kelihatan. Tapi kalau mulai ada kelihatan ada potong sampai seperti seperempat begini itu, kenapa kepotong? Apa? Kenapa? Ada bagian gelapnya. Karena ketutup oleh bumi. Jadi bumi yang menutup itu gimana? Ini bulan, ini bumi, ini matahari. Kalau buminya itu ada di sebelah sana, matahari full bersinar ke bulan ini, kelihatan bulannya bulat ya. Tapi kalau matahari, kalau bulannya itu atau buminya yang mutar ya, bulannya yang mutar bumi ya, sampai letaknya itu di depan begini, ya nanti yang bulan full itu tambah lama jadi kepotong karena bayangan daripada bumi ini. Makanya bayangan bumi itu kelihatannya apa? Di tengah bawah itu bulat, kan kelihatan ya bulat, kepotong seperempat, jadi tinggal seperempat itu bulannya. Makanya bulannya jadi tinggal seperempat, tidak tentunya, karena gelap, karena sinar matahari tidak bisa tembus karena ada bumi. Jadi bumi gambarnya apa? Bulat toh, kelihatan itu bulat toh. Tapi kalau orang-orang pintar kok nggak percaya, bumi nggak bulat, bumi itu datar, flat, datar. Aneh ya. Bagaimana dengan tegas mengatakan dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Yesaya 45 yang penduduknya seperti belalang. Nah, kita mengatakan begitu, kita mengatakan tidak. Bumi tidak datar. Bumi tidak seperti condong es krim itu. Tidak seperti itu. Tidak. Karena kita mengatakan bulat, ya kita percaya bulat aja. Next. Nah, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan satu-satunya jalan itu Bapak. Kebenaran yang ada di sini itu kebenaran. Yang di luar sini kalau nggak cocok dengan yang ada dalam Alkitab ini, itu bukan kebenaran. Jadi saya contohkan. Yang ketiga, dia adalah hidup. Dia adalah sumber hidup satu-satunya. Tidak ada sumber kehidupan di luar Yesus. Yesus harus menopang kita semua setiap saat. Kalau kita tidak, dia pegangin kita terus. Kasih kehidupan terus-menerus. Kalau dia stop aja, 1 detik aja, lepaskan pegangannya dari hidup kita, habis kita sudah nggak ada kehidupan lagi. Jadi manusia bisa bikin kehidupan nggak? No. Iblis bisa nggak? No. Malaikat bisa nggak? No. Tidak ada yang bisa bikin kehidupan. Sebab Yesus adalah sumber hidup satu-satunya. Dia akan menyediakan hidup ini. Saudara lihat itu seorang ilmuwan, Linus Pauling ya. Saudara lihat tulisannya, just one living cell, satu sel aja. Dan kita punya ada bermiliar-miliar sel dalam hidup kita ini. Just one living cell in the human body, dalam tubuh manusia itu. More kompleks, lebih kompleks daripada New York City. Memang Jakarta lebih gede, lebih banyak penduduknya daripada New York City ya. Tapi satu sel manusia, yang saya gambarkan bawah itu ya, atau saya ambil gambarnya itu di bawah itu lebih kompleks daripada seluruh kota Jakarta ini. Luar biasa Allah kita ya. Satu sel tubuh kita ini, satu sel aja. Gak bisa kita lihat ini. Dipotong dikit aja, itu lebih rumit, lebih kompleks daripada New York City. Kota New York atau kota Jakarta ini. Kota Jakarta ini sudah tentunya kompleks sekali, rumit sekali. Untuk mengerti tiap rumah terjadi apa yang terjadi di situ, semuanya itu rumit sekali. Seluruh kota Jakarta ini. Linus Pauling mengatakan, just one living cell in the human body is more complex than New York City. Dan itu tidak bisa dibuat oleh manusia. Manusia tidak bisa menciptakan hidup. Iblis tidak bisa. Malaikat tidak bisa. Nah, orang berani mengatakan next.
next. Nah, ini sudah saya pernah gambar ya. Saudara ini, kuku saudara, mati atau hidup ini kuku saudara? Benda mati atau benda hidup? Nah, hidup. Hidup. Kita tahu ini tumbuh berapa mikron sehari kita nggak tahu. Tapi nggak bisa kita lihat. Pertumbuhan nggak bisa. Tapi kalau setelah seminggu, 2 minggu, anak datang pada mamanya. Ma, kukunya ya panjang ma, potongin ma. Nanti diketok sama ibu guru kalau nggak dipotongin kukunya. Kok bisa tumbuh? Ya karena ada kehidupan. Jadi kuku itu ada kehidupan. Tapi kalau saya mengatakan kepada sabar, tangannya begini ya, tadah ya. Nanti saya gunting pakai gunting kuku saya cekris, jatuh ke tangannya sabar, hidup atau mati? Mati, sudah nggak bisa hidup lagi, nggak bisa tambah lama tambah gede lagi, nggak bisa. Hanya satu cekris saja, itu kehidupannya hilang. Kehidupan diapain sama sabar? Kok bisa hilang? Dari mana ya? Dari mana? Tadi di sini ada kehidupan, begitu digunting, menggunting kuku, jatuh di telapak tangannya, potongannya jatuh di telapak tangan sabar, langsung nggak ada kehidupan, langsung mati. Jadi kemana itu kehidupannya? Kemana itu kehidupannya? Dan saya kan sudah cerita tentang kuku itu ya. Tumbuhnya kemana kuku itu? Saya lihat gambar kiri atas itu, tumbuhnya kemana? Boleh tumbuh ke atas, boleh enggak? Kalau tumbuh kuku itu tumbuhnya ke atas, apa yang terjadi? Hancur jari-jari kita ini. Kalau tumbuhnya ke kanan kiri, boleh enggak? Tambah lama, tambah lebar kuku itu, hancur nanti jari-jari kita ini. Hanya boleh tumbuh ke bawah. Siapa yang ngajari? Siapa yang bilang, hai kuku-kuku, sel-sel kuku, kamu hanya boleh tumbuh ke bawah ya. Tidak boleh ke atas, tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri ya. Siapa yang ngajari? Nah, kita sekarang tahu ada DNA ya. Ilmu pengetahuan kita sudah menelusuri DNA itu. Itu instruksinya dari mana itu pada kuku-kuku itu? Instruksinya ada di DNA itu. Sama juga seperti cewek yang cantik di tengah itu ya. Rambutnya kalau digunting cekris. Masih ada hidup enggak ini? Potongan ini. Sudah enggak ada hidup, kematian. Nah, sudah lihat gambar sebelahnya itu monyet itu. Cewek cantik itu ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan tentunya. Monyet sebelah kanannya itu ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Tapi kok beda sekali ya? Kalau si cewek cantik itu mengatakan, mata saya mau saya gedein sampai seperti mata monyet, bisa nggak? Nggak bisa. Jidat saya mau jadi seperti jidat monyet itu, bisa nggak? Nggak bisa. Hidung saya mau jadi seperti hidung peseknya monyet itu, bisa nggak? Nggak bisa. Mulut saya mau gemuk seperti mulutnya monyet itu, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Sudah diatur semuanya. Semuanya sudah diatur di dalam DNA-nya itu. Itu ada miliaran instruksi yang bisa buat nggak? Manusia bisa buat. Manusia bisa merekayasa. Sorry ya, sebentar ya. Saya sudah dikasih sinyal untuk berhenti. DNA itu sudah ditemukan, sudah dipelajari. Kita bisa merekayasa dikit-dikit, tapi dia bisa membuat itu. Oke, kuku saya mau naik ke atas, nggak bisa, tubuhnya ke atas. Cewek matanya ini bisa pindah, turun ke bawah, kupingnya itu bisa terbalik gitu, bisa? Nggak bisa. Atau hidung saya ini jadi hidungnya monyet itu nggak bisa. Karena sudah ditentukan oleh DNA yang ada di tiap sel dalam hidup kita ini. Tidak bisa diubah-ubah. Dan itu instruksinya itu luar biasa, miliaran instruksi supaya kuku kita itu tumbuhnya benar, rambut kita itu tumbuhnya tidak tumbuh ke atas, bisa tumbuh jadi gemuk ini rambut kita, seperti kelingking yang kecil ini, nggak bisa. Kalau rambut kita bisa tumbuh segini gemuknya gimana? Kacau semua ya. Ini semua sudah diatur oleh Tuhan
yang luar biasa yang menciptakan kita dan tidak bisa ditiru oleh manusia, oleh malaikat, oleh iblis. Next. Nah ini, kalau ditanya saudara-saudara, ada pengajar-pengajar, pandemi datang dari Tuhan atau dari iblis? Ada yang mengatakan pandemi ini kan jahat ya. Sudah berapa juta orang mati di seluruh muka bumi ini. Pandemi ini jahat, jadi pandemi datang harus dari iblis. Bisa nggak iblis? Kita tanya, bisa nggak iblis menciptakan kehidupan? Virus dan bakteri itu hidup atau mati? Hidup, bisa berkembang, bisa mempengaruhi kita. Bisa nggak iblis menciptakan yang hidup? Tidak bisa. Nah, masa Allah begitu jahat menciptakan pandemi sampai berjuta-juta orang di muka bumi itu mati? Kenapa ya Allah kok menciptakan pandemi itu ya? Tapi dalam Alkitab Allah sudah pernah melakukan itu juga. Sudah lihat itu, the 10 plagues of Egypt, 10 bara luar biasa, 10 tulahnya Mesir itu diciptakan oleh Allah. Sudah lihat itu, ciptakan kutu-kutu, lalat, penyakit-penyakit sampal di ternak. Sudah lihat yang keenam itu, tulah yang keenam, orang jadi luka semua. Orang Mesir ini ya, orang Israel tidak. Orang jadi luka semua kulitnya ini. Kok bisa bara Mesir, namanya bara Mesir. Siapa yang menciptakan itu? Bukan iblis. Tuhan yang menciptakan itu. Dan yang paling mengerikan tentunya yang paling akhir ya, ke-10 ya. Allah suruh malaikat maut untuk lewat di seluruh Mesir. Tiap anak sulung itu harus dibunuh. Waktu dia sampai ke daerahnya orang Israel, mau masuk rumah itu supaya dibunuh anak pertamanya, kok pintunya ada darah ya? Sudah ada di darah anak domba itu, nggak bisa masuk, malaikatnya nggak bisa masuk. Tapi orang-orang Mesir kok malaikat maut pada masuk suruh. Dan yang suruh siapa? Yang suruh itu Tuhan, bukan iblis. Yang menciptakan malaikat maut itu Tuhan, bukan iblis. Sama seperti di bara Mesir itu. Bara Mesir yang mengatakan itu lebih seperti kanker ya. Siapa yang menciptakan kanker? Iblis? Enggak. Bara Mesir. Tuhan. Menyediakan cara mati yang banyak ya. Siapa? Tuhan. Siapa sumber hidup ini? Yesus Kristus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Virus-virus ini diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Kalau enggak bisa ada kehidupan ini. Karena ya sulit ya kita mengertinya ya. Tapi Alkitab mengajarkan demikian. Next. Nah, Tuhan yang bukan saja dia menciptakan kita hidup, Tuhan harus topang terus, dipegangin terus. Tuhan harus selalu menopang kita dalam tangannya agar tetap hidup. Sedetik aja dilepaskan tangan dari genggam kita, lenyap kita ini. Tuh lihat gambar-gambar itu ya. Ini sorry terlalu jauh ya, nggak bisa lihat ini. Gambar waktu masih bayi, batita, kanak-kanak, remaja dewasa, orang dewasa, tapi tambah lama tambah tua sampai jadi kakek nenek. Nah, saudara, ini saya sudah copy di komputer yang sama komputer BJ. Kalau saudara mau ambil boleh sendiri lihat ya. Ini ada usianya 0 sampai 1 bulan, kebutuhan tidurnya itu 14 sampai 18 jam. Ada, amin ibu-ibu yang punya bayi-bayi itu. Kalau usianya sudah 1 sampai 8 bulan, sudah berkurang 12 sampai 14 jam aja butuh tidurnya sehari. Kalau 18 bulan sampai 3 tahun, butuhnya cuma 11 sampai 12 jam sehari tidurnya. Berkurang terus. Kalau sudah 3 sampai 6 tahun ini anak SD, tidurnya cuma perlu 11 jam sehari. Kalau sudah 6 sampai 12 tahun ini anak SD juga ya, 10 jam sehari.
dalam remaja 12 sampai 18 tahun tidurnya cuma perlu 8,5 jam sehari. Kalau sudah 18 sampai 40 tahun, ini sudah orang dewasa ya, cuma 7 sampai 8 jam sehari, kurang lagi. Kalau sudah 40 sampai 60 tahun, sampai 40 sampai 60 tahun, cuma butuh 7 jam sehari. Nah, ini kita ya, sorry ya, kita yang sudah 60 tahun ke atas, saya yang sudah 60 tahun ke atas, hanya butuh 6 jam sehari tidurnya. Jadi kalau tidur jam, anaknya tidur pagi-pagi atau malam-malam ya. Kalau tidur jam 8, nanti bangun jam berapa? Jam 2 pagi sudah bangun. Kalau kita mau tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 nanti sudah bangun. Makanya banyak orang-orang tua mengatakan, saya kok sudah dibangunin Tuhan jam 2, jam 3, saya harus berbuat apa? Bukan dibangunin Tuhan. Memang itu 6 jam aja sehari. Jadi banyak berdoa ya. Gunakan bangun jam 2, jam 3 pagi itu untuk berdoa ya. Ini kemudian tidurnya. Nah, aneh ini. Satu aneh lagi buat kita apa? Lihatin dari sini. Terus turun ya. Waktu saya di Amerika, tentunya masih muda ya, 5'8", 5 kaki, 8 inci tingginya, 5'8". Sekarang ini pulang ke Indonesia, kalau tinggal di Indonesia sudah mulai manula begini, 5'7". Jadi 5'8", jadi 5'7". 5 kaki, 7 inci aja. Turun 1 inci, 2,5 cm. Jadi saya sudah turun nih, 2,5 cm. Makanya tingginya sudah berkurang ya. Rugi nggak ya? Buat kita orang tua itu tambah merosot ya. Berkurang ya. Tapi ini fakta ya. Tidurnya sudah tinggal 6 jam aja cukup sehari. Apalagi kalau tidur siang ya. Kalau pakai tidur siang 1 jam, 2 jam, aduh malamnya tinggal 5 jam, 4 jam aja tidurnya. Ya kita sudah nggak butuh lagi. Udah segar. Jam 2 pagi bangun sudah segar ya. Lalu berbuat apa? Anak-anak pasti pada tidur semua. Jadi nggak boleh rame-rame ya. Nggak boleh masak-masak ya. Jadi hanya main HP aja ya. Tengah malam hanya main HP aja. Karena kita kebutuhannya tidur cuma 6 jam. Apalagi kalau mau tidur pagi-pagi jam 8 pagi, jam 8 malam sudah tidur. 9, 10, 11, 12, 1, 2, jam 2 sudah bangun nanti. Dan susah tidur. Karena sudah puas tidur. Ya siapa ya? Nopang kita seperti ini semua. Tuhan. Tiap saat ditopang, dijaga oleh Tuhan. Itu Tuhan yang melakukan itu. Kebutuhan tidur bayi-bayi yang saya lihat di belakang itu. Kenapa kok tidur terus? Banyak tidurnya. Alvin sudah umur berapa ya? Udah nggak seperti waktu masih bayi dulu ya? Udah seperti ini? Sudah seperti ini? Belum. Tapi Emma sudah 2 tahun ini. 18 bulan sampai 3 tahun. Udah tidurnya hanya perlu 10, 11 sampai 12 jam aja sehari. Perlu banyak seperti Shane ya. Shane perlu jauh lebih banyak. Nah, ini Tuhan harus topang saudara saya. Saat ini harus ditopang, harus dikasih energi oleh Tuhan supaya saudara bisa duduk seperti ini. Tidak perlu dikubur ya. Karena harus tetap ditopang terus oleh Tuhan. Dijaga oleh Tuhan. Next, namanya. Berikutnya, next. Nah, ini kita seperti ini. Harus ditopang, harus dijaga oleh Tuhan. Yesus harus selalu, perhatikan selalu ya. Tidak boleh berhenti 1 detik aja. Harus selalu menopang kita semua. Kalau stop 1 detik aja, ini gambar-gambarnya waduh ini. Saya latar belakangnya kuning atau apa ya? Ini nama-namanya. Ini bintang-bintang film Korea ini. Oh sorry ya. Yang sebelah sini sorry ya. Ada garis-garis biru ini ya. Ini bintang film Korea. Kaya-kaya, sukses, tenar. Duitnya banyak, tapi
cakep-cakep ini bunuh diri. Tuhan berkata stop, udah stop, harus stop, hidupnya harus stop. Malaikat itu harus ditopang oleh Tuhan terus menerus sampai kekal ini. Kalau malaikat itu kekal, harus ditopang oleh Tuhan sampai kekal ini. Satu detik aja dilepaskan tangannya daripada kita. Dia adalah hidup, sumber kehidupan. Semuanya harus ditopang. Iblis juga harus ditopang hidupnya oleh Allah. Kalau stop, apa iblis apa? Seekor atau seorang ya? Seekor, satu makhluk iblis. Stop, udah mati dia. Eksistensinya sudah nggak ada lagi. Dan dunia ini harus selalu ditopang. Selalu, perhatikan kata selalu. Selalu detik aja nggak ada, mati. Ini mesti ada nama-namanya. Gambar berikutnya, kita tidak perlu namanya. Next. Nah, Hitler jahat sekali, perlu ditopang oleh Allah. Ya, perlu ditopang oleh Tuhan Yesus. Tapi begitu dia katakan stop, udah bunuh diri juga. Hitler bunuh diri. Walaupun kekuasaannya luar biasa, duitnya banyak, tidak cukup, tidak kurang makan, tidak pernah kurang makan, kekuasaan disanjung oleh orang-orang Jerman itu. Tapi Yesus Kristus berkata stop. Ini juga Idi Amin tentunya ya, presiden Uganda yang galak sekali, yang kejam sekali, sukanya makan daging manusia. Daging manusia dipotong-potong, masukkan kulkasnya. Kalau dia pengen steak, ambil buka kulkasnya, daging manusia itu dimakan. Idi Amin juga stop, dia stop. Saya tidak tahu dia matinya karena apa, bunuh diri atau enggak ya. Kadang siapa itu? Elvis, jadi siapa ini? Marilyn Monroe. Siapa ini? Michael Jackson. Ini tiga-tiganya sukses sekali, duitnya banyak, tidak kekurangan makan, pujaan luar biasa. Tapi Tuhan mengatakan stop, tiga-tiganya bunuh diri. Ini nggak tahu, tapi temukan mati juga. Tanahnya kan luas sekali ya. Tanahnya luas sekali, dia bukan mati. Tapi juga tanahnya luas sekali. Kaya sekali. Tapi mati juga. Jadi semuanya harus ditopang oleh Tuhan. Terus menerus 24 jam. Tiap detik harus ditopang. Satu detik aja lepas tangan Tuhan mati. Next. Nah ini yang terakhir ya. Kalau kita masih baik, si Alvin belum oleh papanya, sebenarnya juga belum oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu Emma digendong oleh papanya, Emma digendong oleh papanya, menikmati. Gambarkan ini, karena garis-garis biru kurang jelas ya. Gambar situ lebih jelas ya. Tapi gambar yang mengerikan, bikin malu ya. Bikin malu ya. Gambarnya siapa ini? Gambarnya kita yang tua. Harus dipeluk juga oleh Kristus ya. Seperti gambar situ ya, lebih jelas ya. Sampai masa tuamu, kita punya lagu ini ya. Aku Yesus tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Jadi saya seperti opa yang telah jaminnya dalam pelukan Kristus ya. Tuhan harus jaga full terus 24 jam sehari. Tiap menit, tiap detik harus tetap Yesus. Dan bersyukur enggak? Kita punya Allah yang luar biasa. Yesus Kristus yang ada jalan kebenaran dan hidup. Ngerti ya? Tiga ini sekarang ngerti ya? Dan jangan tergoda yang untuk tawarin yang berlawanan atau berlainan dengan ini ya. Satu-satunya jalan menuju Bapa, Yesus sumber kebenaran yang kita dapat dalam Alkitab yang berlawanan dengan Alkitab, kita katakan no. Dan dia adalah sumber hidup. Mari saudara-saudara kita berdiri, kita berdoa dan nanti saya serahkan kepada ya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau menyediakan jalan menuju Bapa. Tidak perlu lagi kita terbakar di api neraka atau api percucian, sama sekali tidak Tuhan. Begitu kami mati Tuhan, kami akan ada di dalam Firdaus Tuhan. Seperti
Jadi engkau berjanji kepada orang yang mati di sebelahmu Tuhan, di salib. Hari ini engkau akan bersaudara dengan aku di Firdaus. Jadi tak masalah Tuhan, kami mati pun kami ada di Firdaus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang luar biasa ini. Dan engkau adalah kebenaran. Kalau kami mau tahu kebenaran, baca Alkitab. Dan engkau adalah hidup, sumber hidup kami. Sumber segala kehidupan kami itu ada dalam tangan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan engkau menyediakan kehidupan yang kami bisa nikmati pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan segala syukur kami Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk Pak Jonathan yang sudah memberitakan firman Tuhan. Berapa banyak saudara di sini yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Puji nama Tuhan. 1000 jiwa di GB Impact yang diberkati Tuhan. Haleluya. Baik, sekarang kita mau memberikan yang terbaik. Saya undang saudara untuk kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, firman Tuhan yang ditaburkan biar tertanam dan berbuah menjadi rema bagi kehidupan kami masing-masing Tuhan. Biarlah Engkaulah hanyalah Tuhan satu-satunya, Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih ya Bapa, kami sekarang mau memberikan yang terbaik. Kami mau memberikan dengan rasa syukur kami dan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan untuk adik Abigail. Ya, saudara bisa mempersiapkan persembahannya. Ya, persembahan bisa dijalankan. Shalom semua. Hari ini saya akan membawakan sebuah puji-pujian, sebuah medley dari lagu Ku Percaya Janjimu dan Sampai Akhir Hidupku. Semoga lagu ini dapat memberkati kita semua.
Puji nama Tuhan, terima kasih adik Abigail, Tuhan Yesus memberkati. Pujian yang indah. Ya, baik saudara, kita mau mendengarkan Impact News. Ya, untuk ibadah sepekan. Terima kasih untuk saudara yang sudah hadir di tempat ini, sudah beribadah dengan berkumpul di tempat ini. Mungkin ada saudara yang baru hadir di tempat ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Ibu. Selamat datang. Kami ucapkan Tuhan Yesus memberkati, kembali datang lagi di minggu yang akan datang ya. Puji nama Tuhan. Ya. GB Impact memberitakan pembacaan Alkitab ya, program pembacaan Alkitab setiap hari ya. Setiap hari membaca Alkitab mulai dari tanggal 17 sampai 23 April. Ya, dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul 1 sampai 20. Selanjutnya ya, doa fajar setiap hari Senin dan Kamis jam 5 pagi. Live Facebook GB Impact. Jadi saudara yang punya sosial media, zaman sekarang pasti nggak punya Facebook, nggak mungkin. Pasti punya Facebook semua ya saudara ya. Follow GB Impact ya. Jam 5 pagi ikuti live ibadah doa paginya ya. Doa fajar. Selanjutnya doa malam di hari Selasa jam 7 malam sampai jam 10 malam di GB Impact. Jadi saudara bisa hadir berkumpul di tempat ini untuk doa malam setiap hari Selasa ya saudara. Selanjutnya via Zoom, masih ada fellowship via Zoom di Jumat minggu ketiga jam 3 siang ya. Berikutnya online morning prayer youth every Saturday jam 5 pagi juga live di Facebook GB Impact ya saudara-saudara. Mengikuti terus doa fajar ya jam 5 pagi. Selanjutnya ya, ibadah youth setiap Sabtu jam 4 sore di lantai 2 untuk dewasa muda yang bisa berkumpul memuji muliakan Tuhan di lantai 2 jam 4 sore hari Sabtu ya. Ya, ibadah sekolah minggu jam 10 hari Minggu di lantai 3 untuk adik-adik beribadah sekolah minggu di lantai 3 di tempat ini. Selanjutnya puji Tuhan. Ya, minggu depan saya undang kembali saudara untuk datang kembali beribadah di tempat ini. Dilayani oleh PDP Oktavianus Manikari ya. Dengan tema hidup yang diubahkan. Ya. Ibadah minggu pagi jam 10 di tempat ini. Selanjutnya ya, tidak ada pengumuman tambahan? Oke, baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati untuk pelayanannya, untuk tim musik dan singer dan jemaat GB Impact. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tutup ibadah. Saya undang saudara bangkit berdiri dengan apakan ku balas. Kami sudah diberkati oleh puji-pujian, penyembahan dan juga firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang memberikan kekuatan kepada kami. Engkau memberkati Bapak Jonathan Krista,
Berkati beliau Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan yang prima. Berkati juga keluarganya, berkati juga pelayanannya. Apa yang Tuhan kerjakan selalu dibuat berhasil. Memberkati juga GB Impact Jakarta maupun GB Impact Pangkal Pinang. Lawatan Tuhan juga terjadi. Engkau memberkati gembala sidang kami bersama seluruh tim pengembalaan dan seluruh para pekerja. Ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Kami memberkati juga para jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini Tuhan secara onsite. Begitu juga besok hari Tuhan yang mereka menyaksikan secara online. Engkau mengurapi dengan pengurapan-Mu yang baru Tuhan. Karena kami percaya ketika orang benar berdoa, mujizat pasti terjadi, kemenangan pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi. Gereja ini juga menjadi berkat. Gereja ini juga banyak memenangkan banyak jiwa. Kami percaya kemenangan, pemulihan pasti terjadi. Engkau memberkati juga Tuhan GP Impact yang ada di Pangkal Pinang. Lawat dengan kuasa dan kasih-Mu. Biar urapan kuasa Roh Kudus senantiasa hadir dalam pelayanan di sana. Kami memberkati juga Tuhan bangsa kami Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan seluruh kabinet yang ada, memberkati pemerintahan daerah maupun pusat. Lawatan Tuhan terjadi. Kami melepaskan berkat urapan kuasa Roh Kudus kepada bangsa kami agar Indonesia mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami berkat Tuhan dan pemulihan terjadi di segala sektor dari Sabang sampai Merauke. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati juga gereja-gereja Tuhan, baik di pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau memberkati mereka juga Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan yang prima, dan berani memberitakan firman Tuhan yang hidup, yang penuh kuasa, agar banyak jiwa diselamatkan. Indonesia mengalami kejayaan dan pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan kami mengucap syukur. Kami siap untuk diberkati. Arahkan hati saudara pada Tuhan. Angkat kedua belah tangan saudara tinggi-tinggi di atas kepala. Bapa ini kami. Kiranya firman yang telah kami dengar Tuhan boleh terus hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari siang hari ini sampai Maranatha Yesus menjemput para salehnya. Haleluya. Umat percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Silakan bersaat teduh sejenak. Ya, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di minggu depan. Shalom. Menegarkan
memberkati. Shalom.